Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani Anissa dengan NIM 1910951004 dari kelas Sinyal dan Sistem C dengan dosen pengampu yaitu Pak Baharudin STMT. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai sinyal-sinyal dasar dan transformasi Z, di mana hal ini berguna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang untuk materi pertama yaitu sinyal-sinyal dasar. Yang pertama kita akan mengenal dulu apa itu sinyal dasar. Jadi, sinyal dasar adalah sinyal yang dapat digunakan untuk menyusun atau mempresentasikan sinyal-sinyal yang lain. Sinyal dasar ini ada dua. Yang pertama itu sinyal dasar waktu kontinu, dan ada juga sinyal dasar waktu diskrit. Yang pertama yaitu sinyal waktu kontinu. Sinyal waktu kontinu atau biasa juga kita kenal dengan sinyal analog merupakan sinyal yang memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu T yang ditempatinya. Untuk persamaannya yaitu fungsi T, E dalam kurung min tak hingga dan tak hingga. Contoh waktu sinyal kontinu itu pertama itu fungsi step, yang kedua yaitu sinyal periodik, yang ketiga yaitu impuls, dan yang keempat yaitu fungsi rem. Ada 4 tipe-tipe sinyal kontinu. Yang pertama yaitu kita akan mengenal dulu yaitu fungsi step. Fungsi step atau fungsi undak memiliki arti bahwa amplitudo pada UT bernilai 0 pada T kecil dari 0 dan bernilai 1 untuk semua T besar dari 0. Nah, dapat kita lihat dari grafik. Yang pertama yaitu fungsi X1T sama dengan UT. Nah, di sini dapat kita lihat untuk sumbu Y, ia bernilai 1 ya untuk nilai U, dan untuk nilai T, ia bernilai 0 pada sumbu X. Begitu juga untuk grafik yang B, di mana grafik yang B ini nilai UT-nya itu 0,8, dan untuk nilai T itu T kurang 2,6. T akan delay atau kurang dari 2, T kurang dari nilainya apabila ia bergeser ke kanan. Sedangkan ketika ia bergeser ke kiri, maka nantinya akan T ditambah nilai T yang terdapat pada soal. Nah, untuk seperti yang terjadi pada B, nilai U itu adalah 0,8. Jadi dari titik 0, kita tarik garisnya dalam sumbu Y yaitu 0,8. Sedangkan untuk T dikurang 2,6, jadi kita ambil titik dari sumbu X yaitu 2,6 dan ia akan berkurang terus berkurang hingga bernilai tak hingga. Jadi dia T dikurang 26. Begitu juga dengan fungsi X3T sama dengan min 1,2 U T dikurang 5. Jadi nilai U itu kan min 1,2, jadi ditarik pada sumbu Y dari 0 hingga min 1,2, lalu ditarik ke arah kanan, karena ia T kurang 5, jadi ditarik ke arah kanan dari sumbu X-nya 5, hingga bernilai tak hingga. Begitu juga dengan yang terjadi pada fungsi yang D, yaitu X4T sama dengan min 1,1 U dalam kurung 2 dikurang T. Yang kedua adalah fungsi rem. Fungsi rem atau fungsi tanjak untuk T besar dari 0, slope atau kemiringan pada RT adalah bernilai 1, sehingga pada kasus ini, RT merupakan unit slope yang merupakan alasan bagi RT untuk dapat disebut sebagai unit ramp function. Jika ada variabel K sedemikian hingga membentuk fungsi K RT, maka slope yang dimilikinya adalah K untuk T besar dari 0. Jadi saat dia bernilai T, maka saat T tersebut besar sama 0, maka ia akan bernilai T, dan saat T itu kecil dari 0, maka ia akan bernilai 0. Jadi jika dituangkan dalam bentuk grafik, maka grafik itu akan naik dengan secara konstan. Yang ketiga yaitu fungsi impuls. Yang ketiga yaitu adalah fungsi impuls.
Unit impuls atau yang dilambangkan dengan fungsi delta T juga dikenal sebagai fungsi delta atau distribusi. Direct didefinisikan sebagai fungsi delta T sama dengan 0 untuk T sama dengan 0. Jadi integral dari nilai min E sampai nilai E, delta lambda, turunan lambda sama bernilai 1. Untuk nilai real E besar dari 0, maka delta N ketika ia bernilai 1, maka N tersebut adalah sama dengan 0. Ketika delta N ini bernilai 0, maka selain N sama dengan 0. Integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari delta T dt sama dengan 1. Nah, dapat kita lihat pada grafik sesuai dengan ketentuannya tadi, delta N itu akan bernilai 1 ketika N-nya itu adalah 0. Sedangkan nilainya selain dari 0, maka ia akan bernilai 0. Lalu fungsi K delta T sama dengan 0 untuk T sama dengan 0 saat integral dari nilai min E sampai E, K delta lambda turunan lambda nilainya adalah K. Untuk suatu nilai real E-nya besar dari 0, maka grafik yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Untuk suatu nilai real K, maka K delta T merupakan sebuah impuls dengan area K. Yang keempat yaitu sinyal periodik. Sinyal periodik biasanya kita kenal dengan lambang yaitu T besar. Ditetapkan T besar itu sebagai suatu nilai real positif. Suatu sinyal waktu kontinu atau fungsi xt dikatakan periodik terhadap waktu dengan periode T jika fungsi xt tambah periodik atau dinamakan dengan T sama dengan fungsi T untuk semua nilai T, yaitu dari min tak hingga, kecil dari T, dan kecil dari tak hingga. Suatu contoh pada suatu sinyal periodik adalah suatu sinyal sinusoidal. Nah, fungsi dari sinyal sinusoidal ini biasanya kita kenal dengan fungsi T sama dengan A cos WT ditambah 0. A ini biasanya kita kenal sebagai amplitudo, W ini dengan kecepatan sudut, dan theta ini sebagai derajat. Contohnya dapat dilihat pada bawah ini sebagai tipe-tipe sinyal yang tambahannya yang dimana tadi kita mengenalnya ada 4. Jadi tambahannya yaitu ada sinyal eksponensial dimana ia didefinisikan sebagai fungsi N sama dengan A pangkat N. Sinyal eksponensial ini ada juga ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Jadi untuk yang pertama, ketika nilainya 0 kecil dari theta, kecil dari 1, maka fungsinya itu akan turun. Lalu untuk B, ketika alfanya itu besar dari 1, maka fungsinya itu akan naik. Dan ketika alfanya itu kecil dari min 1, maka dia akan turun, lalu naik, dan begitu seterusnya. Sedangkan saat dia bernilai min 1 kecil dari alfa kecil dari 0, dia akan naik terlebih dahulu, lalu turun, dan naik lagi, turun lagi, hingga sampai nilai yang ditentukan. Yang kedua yaitu sinyal waktu diskrit. Sinyal waktu diskrit merupakan fungsi dari argumen yang hanya bernilai pada bagian diskrit dari waktu. Nah, fungsi N di mana nilai N itu adalah gabungannya itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sinyal diskrit atau fungsi T ini biasanya disebut sebagai variabel waktu diskrit atau discrete time variable. Jika T hanya menempati nilai-nilai diskrit yaitu T sama dengan Tn untuk beberapa nilai integer pada N. Grafik sinyal diskrit. Sinyal diskrit memiliki nilai X fungsi X0 yaitu sama dengan 1, saat fungsi X1 sama dengan 2, saat X2 itu sama dengan 1, dan saat X3 sama dengan 0,
serta X4 sama dengan min 1. Untuk fungsi Xn yang lain adalah 0. Grafik dari ini dapat kita lihat pada bawahnya, yaitu ia bernilai 0, lalu bernilai 1, lalu bernilai 2, sesuai dengan yang diminta pada soal berikut. Bukan hanya sinyal kontinu yang memiliki tipe-tipe, sinyal diskrit juga memiliki tipe-tipe tertentu yang bisa membedakan antara sinyal yang satu dengan sinyal yang lain. Yang pertama yaitu sinyal impuls satuan atau unit sample sequence, di mana ketentuannya itu delta n ini akan bernilai 1 ketika n-nya itu sama dengan 0. Tetapi ketika delta n ini bernilai 0, yaitu saat n bernilai tak hingga. Dn dikurang n0 akan bernilai 1 ketika n tersebut sama nilainya dengan n0. Dan Dn dikurang n0 akan bernilai 0 ketika n ini nilainya tidak sama dengan n0. Lalu untuk yang kedua itu unit step sequence. Fungsi un akan bernilai 1 ketika n ini besar sama 0, dan fungsi un akan bernilai 0 ketika n-nya itu kecil dari 0. Lalu fungsi un dikurang n0 sama dengan 1 ketika nilai n itu besar sama dengan n0, dan dia akan bernilai 0 ketika n tersebut memiliki nilai kecil dari n0. Lalu ada tipe-tipe sinyal diskrit, dapat dilihat di bawah ini. Yang ketiganya yaitu deret eksponensial. Deret eksponensial yaitu fungsi xn sama dengan a pangkat n ketika n itu besar sama 0 dan bernilai 0 ketika n tersebut kecil dari 0. Bila a-nya itu kompleks, maka a sama dengan r, e, j pangkat theta. J theta ini merupakan bilangan imajiner. Jadi saat fungsi xn yaitu sama dengan r pangkat n, e pangkat j theta n, maka fungsi xn ini akan berubah menjadi r pangkat n dalam kurung cos theta n ditambah imajiner j sin theta n. Grafiknya dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu ia akan naik secara eksponen. Ini untuk contohnya, yaitu yang diketahui adalah R sama dengan 0,9, lalu sudutnya yaitu V per 10, di mana V ini bernilai 180, lalu nilai A sama dengan R E pangkat J theta. Masukkan nilai-nilai yang telah diketahui ini ke dalam soal, maka fungsi xn-nya akan didapatkan yaitu 0,9 pangkat n sin V per 0 n. Yang keempat yaitu sinyal periodik dan aperiodik. Sinyal disebut periodik apabila fungsi xn sama dengan x fungsi xn tambah n besar. Untuk harga n besar ini bila bilangan bulat positif dan untuk seluruh n. Periode fundamental n yaitu bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi persamaan xn sama dengan xn tambah n. Bila tidak ada satupun bilangan bulat n yang memenuhi persamaan xn sama dengan xn tambah n, maka deretan tersebut adalah deretan aperiodik. Sinyal waktu diskrit juga memiliki operasi dasar. Yang pertama yaitu penjumlahan. Jadi untuk penjumlahan rumusnya itu fungsi yn sama dengan x1n ditambah x2n. Untuk perkalian yaitu rumusnya itu fungsi yn sama dengan sn dikali wn. Untuk penyekalaan maka fungsi yn ini sama dengan a dikali xn. Dan untuk pergeseran shifting maka rumusnya itu adalah yn sama dengan xn dikurang 1. Untuk downsampling, yn sama dengan xm pangkat mn, dan untuk upsampling, maka nilai outputnya yaitu yn sama dengan xn per l, dan untuk folding atau pembalikan,
yaitu rumusnya yaitu fungsi yn sama dengan x min n. Materi yang kedua yaitu transformasi Z. Jadi, pada transformasi Z ini, kita akan membahas yaitu transformasi Z langsung, lalu sifat-sifat dari transformasi Z, dan transformasi Z rasional, lalu transformasi Z balik, dan transformasi Z satu sisi. Yang pertama yaitu transformasi Z langsung. Jadi, fungsi xz sama dengan sigma, di mana nilai sigma ini yaitu dari tak hingga n sama dengan min tak hingga, yaitu fungsi xn z pangkat min n. Untuk contohnya, yang pertama dapat kita lihat yaitu tentukan transformasi z dari beberapa sinyal diskrit di bawah ini. Kita ambil saja salah satu contohnya yaitu contoh yang B, di mana fungsi x2n sama dengan fungsinya itu ada bernilai 1, 2, 5, 7, 0, dan 1. Maka jawabannya yaitu yang B, fungsi x2n sama dengan 1, 2, 5, 7, 0, dan 1. Lalu fungsi x2z ini yaitu z kuadrat ditambah 2z ditambah 5 ditambah 7z pangkat min 1 ditambah 0 dan ditambah z pangkat min 3. Untuk contoh kedua, kita ambil saja salah satu poin, yaitu poin A, yaitu x1n sama dengan fungsi delta n. Jadi, fungsi x1z sama dengan sigma tak hingga nilainya itu n sama dengan min tak hingga, delta fungsi n, yaitu z pangkat min n sama dengan 1, dan z pangkat 0 sama dengan 1. Grafiknya dapat dilihat di samping ini. Jadi, yang delta n ini ia bernilai 1, selain n-nya yaitu bernilai 0, maka yang lainnya itu juga bernilai 0. Domains of representation, jadi apabila suatu kasus itu sulit dipecahkan pada suatu domain tertentu, maka transformasi ke domain yang lain akan mudah untuk menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan segala soal-soal pada transformasi Z, dapat kita lihat ketentuan dari transformasi Z itu dalam tabel berikut. Nah, jika kita telah paham tabel dari transformasi Z dan juga sifat-sifat dari transformasi Z, maka kita akan dapat menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan transformasi Z. Yang sifat-sifat transformasi Z yang pertama itu ada linearitas. Jadi, pada linearitas ini ia mempunyai ketentuan yaitu di mana fungsi xn sama dengan A kali x1n ditambah B x2n menjadi xz sama dengan A dikali x1z ditambah B x2z. Contohnya yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Lalu sifat-sifat transformasi Z yang kedua yaitu ada pergeseran, di mana rumus dari pergeseran ini adalah fungsi xn kurang n0 menjadi x ini diganti menjadi z, maka z min n0 pangkat min n0 kali x fungsi z. Lalu sifat yang ketiga itu time reversal, di mana fungsi x min n itu akan menjadi x pangkat z min 1. Fungsi selanjutnya itu diferensiasi dalam domain z. Dapat dilihat bahwa ketentuannya yaitu n dikali fungsi xn menjadi min z turunan dari fungsi xz per turunan z. Lalu ada sifat selanjutnya itu konvolasi antara dua sinyal. Ada fungsi xn sama dengan x1n dikali x2n menjadi xz sama dengan x1z dikali x2z. Scaling in the z domain, yaitu fungsi xn-nya yaitu xz, a pangkat n kali x1 fungsi n menjadi x a pangkat min 1z sama dengan a min 1 ini dapat diartikan sebagai 1 per a, maka ia dapat berubah menjadi x dalam kurung z per a. Diferensiasi dalam domain z, fungsi xn menjadi xz, n dikali xn menjadi min z turunan dari xz per dz.
Sedangkan untuk konvolasi antara dua sinyal, maka X1N menjadi X1Z, Xn sama dengan X1N dikali X2N menjadi Xz sama dengan X1Z dikali X2Z. Poin selanjutnya yaitu transformasi Z rasional. Yang pertama, macam-macam dari transformasi Z rasional ini yaitu pol N0. Pol yaitu harga-harga Z sama dengan P1, di mana ia menyebabkan XZ bernilai tak hingga. Sedangkan yang disebut dengan zero, yaitu harga-harga Z sama dengan Z1 yang menyebabkan nilai fungsi Z sama dengan 0. Lalu ada fungsi rasional, ketentuannya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu ada NZ dan DZ polinom. Untuk contoh soal dari pol N0 dapat dilihat sebagai berikut. Kita akan menyelesaikannya melalui ketentuan yang terdapat pada pol N0. Fungsi sistem dari sistem LTI, di mana fungsi Yn sama dengan Hn dikali Xn menjadi Yz sama dengan Hz dikali Xz menjadi Hz sama dengan Yz per Xz. Sedangkan untuk respon impuls yaitu fungsi Hn yaitu Hz, fungsi sistem, persamaan beda dari sistem LTI itu ada sebagai berikut. Untuk materi transformasi Z balik, untuk pendefinisiannya kita dapat melihat dari ketentuan ini. Lalu ada teorema residu-Saucy, di mana ia akan berumus seperti ini apabila Z0-nya di dalam C dan bernilai 0 apabila Z0-nya itu di luar dari C. Sekianlah presentasi ujian akhir semester saya. Apabila ada salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.